استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله وآل سيدنا رسول الله وأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أرواحنا من مشايخنا وأساتذتنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في دين الدنيا والآخرة. على هذه النية وعلى ما نهج شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم بعد أداء فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله لا يريدون إلا وجهه فنادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jadi bersyukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Mengerjakan salat subuh terlebih dalam keadaan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala dari setiap amal ibadah yang telah kita kerjakan mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang dulu, orang-orang bahari, mereka itu seringkali mengatakan kepada orang-orang kita, manakala kita ingin menunaikan salat sunat subuh atau salat sunat fajar, yang dikatakan oleh mereka, yang dianjurkan oleh mereka, ujar mereka, nah, bila sembahyang sunat subuh, sembahyang sunat fajar, baca alam nasyrah lawan alam tarakai. Baca alam nasyrah lawan alam tarakai. Ujar sidin-sidin itu berapa? Insya Allah nakai. Penyakit kita rakai. Penyakit rakai. Mudah-mudahan penyakit kita diangkat pada tangan oleh Allah. Penyakit kita disembuhkan. Yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ternyata pernyataan orang-orang dulu, pernyataan orang-orang bahari itu ada memiliki sumber dari apa yang telah dikatakan oleh para ulama, yang dimana mereka mengutip dari riwayat orang-orang terdahulu. Dikatakan dan disebutkan di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin bahwa man shallahuma bi alam wa alam lam yusibhu fi dzalikal yawm alam. Siapa orang, disebutkan dalam riwayat, siapa yang membaca di salat sunat subuhnya alam nasyrah lawan alam tarakai, alam nasyrah lawan alam tarakai, maka disebutkan lam yusibhu fi dzalikal yawm alam. Orang itu di hari tersebut tidak bakalan ditimpakan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya ada ambilan orang dulu, rupanya ada ambilan orang-orang bahari. Jadi orang bahari etikat kalimatnya aja. Apa jadi? Insya Allah penyakit rakai. Nah, rakai ambilannya. Nah, orang bahari rakai sama juga wajah karas. Ini 18 ke atas wajah karas di orang bahari. Dasar karas menunjukkan
Jadi orang-orang dulu itu dasar ada ambilan dan sumber mereka, dan mereka meyakini dengan apa yang mereka ketahui. Karena itu diajarkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Ternyata Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus ketika kita berada di dalam bulan Ramadan, sehingga orang kita nyaman beribadah kepada Allah, nyaman melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan alhamdulillah, di minggu semalam orang-orang kita menceritakan, menyebutkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai tentang kemuliaan masjid dan apa yang harus kita lakukan ketika kita sampai di masjid. Kemudian hari ini kita akan mendengarkan keutamaan apa yang akan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasma'u mada sawtil mu'adzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yawmal qiyamah, rawahul Bukhari. Setelah kita mengetahui tentang beberapa sunnah, beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan kemuliaan masjid, maka ketika itu orang-orang kita kebanyakannya biasanya ketika kita hadir di masjid, kalimat yang kita dengar adalah kalimat azan. Dan keistimewaan orang-orang yang azan ini luar biasa. Makanya orang dahulu tuh azan tuh berperabutan azan. Wah, ini kena bertunjulan azan. Tuh ini bedanya, oh ya ini orang bahari. Makanya kalau bahari itu kadang memerlukan tahun, karena sebenarnya taat berdahuluan anak azan, karena ingin mendapat keistimewaan, kelebihan yang disebutkan oleh Nabi ini. Apa kata baginda Muhammad? La yasma'u mada sautil mu'adzin. Tidaklah terdengar suara orang azan itu, baik yang mendengar jin, yang mendengar manusia, yang mendengar benda-benda mati dan hewan lain sebagainya, maka yang mendengar akan suara orang yang azan itu akan menjadi saksi nanti kelak di hari kiamat. Menjadi saksi. Ya Rab, Ipin azan, suaranya kedengaran sampai antasan Madem. Semua baik manusia yang mendengar, baik hewan yang mendengar, jin yang mendengar, semua yang mendengar suara Ibn bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menyatakan persaksian mereka kepada Allah, maka itu akan menjadi nilai plus oleh mereka. Maka oleh karena itu orang-orang dahulu itu Masya Allah berusaha untuk ketika adzan mengeraskan suaranya sampai habis, karena harapan mereka sepaling ujung suara itu terdengar, semua itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa kan. Maka oleh karenanya orang-orang kita pun nyelata, tapi dan ajar juga yang kira-kira suara nyaman juga. Yang suara bilang nang kayak malah orang duringan mana jangan dibayar. Masya Allah. Jadi nang segar-segar tuh suara unik, asik juga kita. Nang tegas-tegas suara asik juga kita mendengarkannya. Masya Allah. Makanya Nabi sendiri memilih. Ujar Nabi Muhammad, ya Bilal, kul muadzini, wahai Bilal, jadilah engkau muadzin, wahai Bilal. Bilal muadzin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lawan Abdullah ibn Ummi Maktum. Kenapa dipilih oleh Nabi orang-orang seperti itu? Karena mereka memiliki suara yang lantang. Suaranya lantang. Suaranya arti lantang tuh nyaman didengar, keras, nyaman didengar. Nah itu luar biasa. Makanya Nabi sendiri memilah dan memilih. Ini orangnya azab. Ini dipilih oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan yang azan luar biasa. Nah, keistimewaan orang yang azan itu luar biasa. Maka oleh karenanya, ya mudah-mudahan kita barang ada pernah azan dan seseorang hidup di dalam
coba aja ya, supaya semua yang mendengar suara kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dikatakan oleh Nabi, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita mendengar azan, ada awal azan maka mendengar azan. Masing-masing dari yang azan memiliki khususiyat. Yang mendengar azan pun juga diberikan oleh Allah Ta'ala khususiyat. Supaya kan lebih irian. Yang azan ada kelebihannya, yang mendengarkan azan pun juga ada kelebihannya. Ujar Nabi Muhammad, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, katakanlah seperti yang dikatakan oleh orang yang azan. Kelebihannya karena di hadis yang selanjutnya akan disebutkan. Yang pertama azan, sinang azan. Kemudian apa kita disunnahkan oleh Nabi mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang yang azan. Ujarkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Terus sampai habis kecuali di hayya 'alatain. Apa itu hayya 'alatain? Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Di dua kalimat tersebut yang dikatakan oleh orang yang azan, maka kita menjawabnya dengan hauqalah. Apa itu hauqalah? La haula wala quwwata illa billah. Dari hadis yang lain, tapi kata para ulama seperti yang dikatakan oleh Sayyidil Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, ujar sini walahu al-jam'u bainahuma. Yang lebih bagus kita gabungkan keduanya. Oke, maksud menggabungkan, misal kita mendengar hayya 'alas shalah, kita mendengar orang si azan nih, orang yang azan menyebut hayya 'alas shalah, dan kita disunahkan membaca la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau sesuai dengan hadis yang kita dengarkan hari ini, katakanlah seperti yang dikatakan oleh orang yang azan. Katakanlah seperti yang dikatakan oleh orang yang azan. Maka kata Imam An-Nawawi, disunahkan kita menggabungkan keduanya. Mendengar si azan mengucapkan hayya 'alas shalah, ucapkan dulu hayya 'alas shalah, hanya la haula wala quwata illa billah. Nah, ini yang paling utama kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, lah menggabungkan keduanya supaya mendapat dari semua hadis yang diriwayatkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kan kalau kita dengar hadis hari ini mutlak, arti mutlak itu apa? Katakan seperti yang dikatakan oleh orang yang azan. Hanya datang hadis yang lain yang mengatakan bila kita mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Jadi hari ini kita mendapat pengetahuan, bila kita mendengar maka kita ucapkan keduanya. Kada terbiasa kan kalau di awal-awal. Kalau kada dilatih kita apa? Jadi bila kita mendengar hayya 'alas shalah, ucapkan dua hayya 'alas shalah, hanya la haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau lidah kita biasa, pasti ketika mendengar hayya 'alas shalah langsung ujar kita la haula wala quwwata illa billah. Itu makanya dibiasakan membaca yang dua itu. Kalau seperti itu. Ada pilihan, terserah kita. Tapi ujar Imam Nawawi, lebih baik dua-duanya dibaca. Hayya 'alas shalah dibaca, hanya la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah dibaca, hanya la haula wala quwwata illa billah. Seperti itu. Kemudian An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u an-nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Ujar Nabi Muhammad, siapa yang mendengar azan, kemudian setelah selesai dari mendengar azan, dia berdoa dengan doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah sampai akhir. Apa kata Nabi? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Kita mendapat syafaat Nabi di hari kiamat. Ya Allah,
tiket untuk mendapat syafaat Nabi di dalam setiap hari. Kalau kita oleh 5 tiket, 5 tiket untuk dapat syafaat Nabi. Nanti apa kita meraih 5 tiket? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Amun ini yang kali 5 ini luar biasa. Karena kalau yang 5 barat, salah satu dari 5 waktu tersebut kita jujur mendengarkan, kita jawab, kemudian kita berdoa supaya kita dapat syafaat Nabi. Makanya begitu ibu-ibu aja kalau tekankan, bila mendengar azan, stop dulu. Ibu-ibu tuh rajin jabatan bila maulidan, bila burdahan, itu pasti sudah terlanggar waktu asar. Nanti bila kedengaran orang azan, dengarkan dulu. Dengarkan azan. Kenapa? Bermaulid hendak syafaat Nabi, berburdah hendak syafaat Nabi, baca bersolawatan baca hendak dapat syafaat Nabi, yasinan hendak dapat syafaat Nabi. Syafaat Nabi dengan 5 menit kita mendengarkan kemudian berdoa, dapat tiket syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana kita dapat syafaat Nabi kita di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Jadi masya Allah seringkali mendengarkan contoh dan anak kita dengarkan dulu. Nah tentu aja hanya sambung seperti itu. Karena majelis ibu-ibu itu biasa terlanggar waktu asar atau seperti itu biasanya. Nah jadi dari apa yang kita baca sholawat, burdah, maulid, nafas dan berbagai macam lain-lainnya, kita semua ingin dapat syafaat Nabi Muhammad. Ternyata syafaat Nabi Muhammad pun juga dapat kita raih dengan 5 menit mendengarkan azan, kemudian berdoa setelahnya dengan doa yang sudah diajarkan oleh Nabi. Bahari guru hafal lain pas waktu belajar ngaji. Wah ini kan ingatan lagi yang apa doanya dulu Allahumma. Apa ingatan lagi? Nggak tapi dibaca. Padahal semua yang orang-orang kita ini ketika kita belajar mengaji, orang-orang Tuhan hari di TPA dan lain sebagainya, itu diajarkan berbagai macam doa. Dan doa itu diajarkan oleh para ulama dari kecil supaya orang-orang kita terus mengamalkannya sampai tua. Bukannya ketika kita belajar pas di TPA, di tempat mengaji, ketika itu kita belajar, tapi kada praktek hari-hari, pada akhirnya apa? Lupa. Inilah kebanyakannya kayak itu lah. Pas belajar mengaji, hafal doa mendoa ini masya Allah, tapi pas sudah tuntung TPA, bukan doa-doanya kan ingin lagi. Oh makan tahu, doa macam-macam doa buka kaya negara tahu, doa masuk kamar kecil negara tahu, doa masya Allah, doa bangun guring negara tahu, doa guring negara tahu. Karena apa? Karena dibiasakan. Padahal yang namanya sunnah itu terus menerus akan berkelanjutan. Jadi ulun sering mengatakan ulun doa yang sudah kita pelajari, yang sudah kita ketahui, yang sudah kita hafalkan itu diamalkan, bukan hanya untuk di teorinya saja, tapi dipraktek hari-harinya kita. Makanya pernah kalau kesehatan waktu kami sekolah di Pondok Pesantren Al-Falah, sekolah di mana nama diaman pun sekalipun, ujian guru-guru kita amat ada hafal tulis andap di atas dipan itu ranjang, diranjang tempel di ranjang, doa bangun guring supaya kita ingat ketika melihat. Makanya kan di minggu semalam pun juga disebutkan doa masuk masjid supaya kita ingat. Ya seperti itu. Kita ini kan terhadap manusia, yang namanya setan itu lebih cepat daripada darah yang ada di batang tubuh kita ini mengalir untuk mengganggu kita, mewaswasi kita, mengolah kita kada ingat Allah. Itu paling cepat. Setan itu gawian setan ya. Mengolah kita lupa dari Allah, mengolah kita lalai dari Allah, itu gawian setan. Tapi kalau kita tahu melawan, tapi perlu latihan. Makanya kalau ulun ceritakan dulu ketika guru-guru kami menceritakan tentang keadaan mereka menjadi orang tua, hanya menjadi orang tua, anak hendak WC,
Anak hendak ke WC, jaga orang kita aja nak naik. Kena bila tungtung makandah, itu orang kita. Yang lain aja berdulu kena makandah lawan mama, kena makandah lawan abah, kena kiau mama, kena kiau abah bila sudah tungtung. Itu kalau orang kita, anak kita ke WC, kita biarkan dulu. Ulama-ulama kita jahat. Sidinnya nang dulu. Kenapa dia sidin dulu? Sidin hendak mengajarkan kepada anak-anak mereka bagaimana cara masuk kamar kecil ataupun kamar mandi. Jadi masuk batis kiri, makernya kanan, sampai karena pada akhirnya terbiasa. Karena perlu lagi sudah diitihi oleh orang tua, sudah mengamalkan kiri terus kiri ketika masuk kamar mandi. Itu para ulama-ulama kita, mereka bukan hanya pandai berteori, tapi mereka berusaha mempraktekkan. Seperti itu, masya Allah. Makanya orang-orang kita pun juga perlu kayak itu, lawan anak-anak kita. Kadang-kadang setiap kali barang wayah-wayah, kita berdahulu itihi batis jangankan menghatikan anak gue, ulun kita tahu masuk tadi betis kanan, betis kiri, pulang toh. Sadar ya orang kita ya Allah, ya Allah. Jadi nama setiap hari kita berkemungkinan dan berkesempatan mendapatkan 5 tiket syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih pada 5 kadada dalam sehari, karena apa? Yang namanya ajat dalam sehari ini kali aja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masya Allah. Ada boleh Jumat 2 kali. Masya Allah. Seperti itu. Enggak? Jadi orang-orang kita ini berusaha. Ini semua kita rasakan setiap hari. Dan semua kita dengar. Setiap hari mau, kadang mau, pasti kita mendengar. Suara Ipin. Suara Ipin. Kedengaran. Waduh tuh kedengarannya suara Ipin. Kedengaran. Mau, kadang mau kita pasti mendengar. Suara siapapun yang ada. Baik di langgar, di masjid, atau di musola, dimanapun kedengaran. Kalau kita dekat rumah dengan mereka. Seperti itu. Maka oleh karenanya kesempatan momen kita mendapatkan syafaat dari Nabi, orang-orang kita berusaha minimal sekali dalam hati akan bujur-bujur supaya dapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Di antara adzan lawan qamat, itu barang siapa, ujar Nabi, yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam permintaan baik dunia atau akhirat, maka apa yang mereka minta akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena istilah kata doa yang mustajab itu ada waktu yang menjadikan sebab doa mustajab. Ada keadaan yang menjadikan sebab doa mustajab, ada tempat yang menjadikan doa mustajab. Itu 3 faktor. Tapi yang paling utama, yang pertama dulu sebutkan, faktor waktu. Waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa. Di antaranya setelah adzan lawan qamat. Di antara 2 waktu itu ujar Nabi, ini Nabi nak mengucap la yuraddu du'a, karena ditolak. Artinya ditolak itu apa? Diterima oleh Allah apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua, sulusul akhir minal lail, sepertiga akhir di setiap malam, seperti yang kita sebutkan di minggu semalam. Kemudian waktu yang ketiga, ada ujar Nabi, di hari Jumat itu ada 1 waktu yang jika kita berdoa, doanya diijabah oleh Allah. Tapi waktu mustajab di hari Jumat ini banyak perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan sebelum subuh, ada yang mengatakan sesudah subuh, ada yang mengatakan ketika khatib naik ke atas mimbar, ada yang mengatakan ketika khatib duduk di antara 2 khutbah, ada yang mengatakan ketika khatib berdoa, ada yang mengatakan ketika selesai sholat Jumat, ada yang mengatakan setelah asar sampai maghrib. Dan para ulama kita di Hadramaut, mereka antara asar lawan maghrib pendapat mereka yang paling kuat. Kenapa? Sayyidatuna Fatimah Zahra, beliau di waktu tersebut beriktikaf.
artinya itikafu ibadahnya antara asar lawan maghrib di hari Jumat. Asar maghrib di hari Jumat. Makanya kalau para ulama-ulama kita, masya Allah, di waktu tersebut ada semua meluangkan waktu, sedikit waktu yang disebutkan mereka luangkan untuk berdoa. Makanya kalau kita lihat nampak beberapa tarekat tertentu mereka memanfaatkan waktu akhir di hari sholat asar sebelum maghrib itu mereka jadikan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Itu waktu ada pula hari Rabu, pas harinya hari Rabu. Nabi Muhammad suatu ketika pernah mengatakan, kenapa ditanya oleh sahabat, ujar sahabat Nabi, ya Rasulullah, ulun lihat wajah yang hari ini berseri-seri, wahai Rasul. Ada jadi kegembiraan yang begitu luar biasa dari wajah ini, wahai Rasul. Ada apa gerangan? Ujar Nabi, aku minta lawan Allah Senin belum dikabulkan. Aku meminta kepada Allah hari Selasa belum dikabulkan. Sampai pada akhirnya aku meminta kepada Allah hari Rabu hanya dikabulkan ujar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ujar para sahabat-sahabat Nabi yang mendengar perkataan Nabi tersebut, tidaklah kami memiliki hajat yang besar melainkan kami bermunajat di hari tersebut tepat setelah sholat zuhur sampai asar di hari Rabu. Hal ini zuhur lawan asar. Makanya guru-guru kita, ada guru kita dari Yordania namanya Syekh Awan Mu'in Al-Qaddumi. Beliau itu memiliki satu majelis di setiap hari Rabu setelah zuhur, namanya majelis Sa'ah Mustajabah, waktu mustajab doa. Nah, gitu. Jadi guru-guru kita pun mempraktekkannya, dan sampai kita pun juga diajarkan seperti itu. Maka oleh karenanya kita harus tahu ada istilah kata waktu yang mustajab doa. Yang kedua, keadaan seseorang yang menjadikan sebab mustajab doa ketika dizolimi oleh orang. Terzolimi, dizolimi orang itu bila ada orang yang dizolimi berdoa langsung kepada Allah. Makanya kita kadang sekali dua melihat bila orang dizolimi berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Pasti Nabi mengatakan. Makanya hati-hati bila orang yang dizolimi itu sampai berdoa yang kada baik, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau Nabi Muhammad, Abu Nabi dizolimi, Nabi Muhammad di kota Taif, dilempar lawan batu, bahkan dicaci maki, dihinakan Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada mereka. Siapa tahu anak cucu mereka nanti yang akan menyembahmu, wahai Tuhan. Orang-orang Taif jakanya toh Nabi Muhammad menginginkan mereka dibinasakan oleh Allah. Taif itu binasa, hancur lebur. Wah, ini orang-orang nak umroh, orang-orang nak haji, orang-orang nak umroh belum. Yang kata umroh gratis Taif. Ke Taif ini kan tujuannya, masya Allah. Orang nak umroh ini kalau ke Taif, Jakapang ke Taif mengingat bagaimana kenapa dakwahnya Nabi Muhammad. Ini kata ke Taif melihat karena di tanah Arab itu kan ada daerah-daerah yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Di antaranya daerah Taif. Taif itu daerah rekreasi, jadi bahasa gitu ini. Umroh plus mendatangi kota Taif. Jangan di sana sambil merenung sambil tafakkur bagaimana baginda Muhammad ketika masuk ke kota Taif dan keluar kota Taif, ketika itu dihinakan, dicaci maki, dilempari pakai batu. La ilaha illallah. Apa doa Nabi? Beri hidayah kepada mereka. La ilaha illallah. Keadaan orang yang terzalimi itu mustajab doa dari Nabi. Yang kedua, doa ushaim mustajab. Doa orang yang berpuasa. Apalagi ketika kita gembira. Kita tuh puasa, himbau, apabila kita himbau, ketika kita hendak membuka puasa, masih himbau dulu, alhamdulillah, parah lagi buka puasa. Himbau, kadang kekanakannya kadang himbau ngantuk, lagi himbau juga. Ketika hendak membuka puasa, ketika berpuasa, ketika kita dalam keadaan gembira,
itu menjadikan sebab doa mustajab. Nah, maka oleh karena itu di waktu-waktu itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tempat keadaan. Yang pertama karena waktu doa mustajab, yang kedua karena keadaan doa mustajab, yang ketiga karena tempat yang menjadikan doa mustajab. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan keadaan salah seorang perempuan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Sayyidatuna Maryam. Beliau ini kan ahli ibadah, bahkan beliau ini memiliki khususiat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang beliau inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada suatu ketika yang mendidik Sayyidatuna Maryam adalah seorang nabi yang bernama Zakaria. Jadi ketika itu dari Allah, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabiullah Zakaria masuk ke tempat khusus ibadah dan Sayyidatuna Maryam, ditemukan sini makan makanan yang luar biasa. Makan makanan yang luar biasa, belum musimnya buah-buahan ada di situ. Ujar Nabi Zakaria bingung sih ini, siapa nak sholat tadi? Seorang nabi dia bingung melihat kejadian tersebut. Lalu tersini, anna laki hada, dari mana engkau dapat makan makanan ini wahai Maryam? Ujar saja, inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Yang memberikan makan makanan ini kepada ulul Allah. Allah la ilaha illallah. Karena Nabi Zakaria tahu tidak ada satupun orang yang kalau masuk ke dalam ruangan tersebut melainkan hanya Nabiullah Zakaria. Sehingga Nabiullah Zakaria meminta izin, memanfaatkan kesempatan untuk berdoa di tempat itu. Apa ujar Allah? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika, kalimat itu namanya isim isyarah, menunjukkan di sanalah, di mana? Di tempat ibadahnya Maryam. Di sanalah kepada Allah Nabi Zakaria berdoa. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ujar Nabi Zakaria, Allah berikan keturunan yang baik. Keturunan yang baik. Langsung dijawab oleh Allah. Sanadathul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin. Belum tentu Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, Allah utus malaikat menyampaikan kepada Nabi Zakaria, ya Zakaria, apa yang kau minta sudah dikabulkan oleh Allah. Kabul, karena tempatnya mulia, tempatnya istimewa. Nah, maka oleh karena itu orang-orang kita ketika kita berada di masjid banyak-banyak berdoa, karena masjid di tempat yang mulia. Di masjid sholat di waktu didirikan, di masjid sholat sunat didirikan, di masjid orang berzikir, di masjid orang baca Quran, di masjid orang pengajian, di masjid kebaikan jangan digawi di masjid. Adalah maksiat di masjid. Adalah maksiat di masjid. Hah? Adalah kayak kadet lah. Ujar pilihan kayak kekanakan lah ini kayak gini lah. Ini nih bahaya banget ya. Dibuncu-buncu mana saya sadar. Karena sengaja terlihat dan kadang-kadang. Nah, itu menjadikan wanita. Maka oleh karenanya perlu orang-orang kita memperhatikan dengan hal yang demikian itu, masya Allah. Tapi kita tahu masjid ini tempat kebaikan jangan dijauhi karena orang maksiat. Kecuali dapat bahari waktu celengan di sini hilang. Kalau celengannya kan Muhammad atau isinya jalan. Isinya itu hilang. Celengan gondol balik kompor itu harat mana. Dan ini ada CCTV di sana. Ketahuan Ipin sudah, Ipin nih apa-apanya lah. Ketahuan sudah ini. Makanya karena lagi kenapa? Karena jam pasang bahari jom, ini karena lagi jam pasang.
bagian maling-maling itu dia taubat itu sudah ini di antasan. Wah, kasihan paman Arel hanya memakai lampu. Nah, ada sih menyalakan lampu. Hanya bola lampu dihilangkan. Bola lampu dipikirkan juga ya Allah ya Rasulullah. La ilaha illallah. Di masjid dilakukan kebaikan-kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini tempat mulia, tempat istimewa, seperti mana di Mekah, seperti mana di Madinah, di kubur-kubur orang saleh. Kawan-kawan kita, ini para ulama-ulama yang mengajarkan di Mesir. Manakala otaknya buntu, saudara, hendak ujian, hendak apa, memiliki hajat yang besar. Kemana lagi ini mengadu nih? Datang, berangkat ke kuburnya Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Talib atau Sayyidina Husain binti ibn Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duduk di situ, memunajat di situ, melantak di bahasa kita dulu apa yang dipinta oleh kawan-kawan kita. Ujar mereka, kami saksikan dengan mata kepala kami sendiri apa yang kami doa, apa yang kami mengajarkan, apa yang kami hajatkan dikabulkan oleh Allah. Masya Allah. Makanya ada pernyataan para ulama, idza dhaqat 'alaika al-umur fa'alaika biziyaratil qubur. Ini dari para ulama-ulama kita ini perkataan, bukan sembarang perkataan yang mengatakannya adalah para ulama-ulama kita. Bila kita tuh ada masalah kita menjadi jalan keluar, karena jalan keluar ziarah. Datangi orang-orang saleh, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada kawan kita, masya Allah, hanya bulik dari Yaman, disuruh oleh kuitannya nama kawin. Kawin ini berduit, adalah ada duit, maka pulang Habib, orangnya Habib. Anak calon bini ini pulang Jawa, Syarifah di Jawa, banyak nih perlu duit nih. Pada akhirnya kata ya Allah, ini tanda jalan keluar sudah. Wadah Habib Hamid bin Abbas Bahashim belantak di situ. Ada siapa? Ada orang membalik duit. Kada dikira-kira. Yang asalnya memerlukan 40 juta jadi 50 juta belantak di situ. Pada akhirnya dimudahkan jalannya oleh Allah. Allah yang memudahkan berkat mereka. Bukan mereka yang memberikan, yang memberi itu Allah, yang maha memberi Allah. Mereka perantara. Mereka disebut dengan wasilah. Wasilah itu ya perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah kabul kawan kita dari Kapuas. Kalau bersama Hadramaut, bininya dapat penyakit. Dan dokter operasi, Allah operasi, yang kata bahkan belum diisi anak operasi rahim, ada kanker rahim sebenarnya. Kalau operasi ini panjang kali diisi anak, tawassul dengan Habib Hamid bin Abbas Bahashim. Jadi Allah berkat kewalian Habib Hamid bin Abbas Bahashim sembuhkan dan hilangkan penyakit. Dengan izin Allah penyakit bininya dihilangkan oleh Allah. Dokter bingung, jadi dokter ada lagi penyakit, harus jadi operasi. Ayo ya. Tapi orang hati yakin, hati bulat. Amun orang-orang kita cobaan apa? Cobaan itu ya apa? Ya Allah Ta'ala cobain lagi. Itu cobaan, kau yakin hati. Dengan izin Allah segala sesuatu apa yang kita inginkan dimudahkan oleh Allah berkat mereka. Ayo ya. Sampai ujar kawan kita tuh mengatakan di dalam setiap bulan itu, setiap malam Jumat di dalam satu bulan pasti ada turun Habib bin Abbas Bahashim pasti turun ke Banjar dari Kapuas masa corona. Ada kawan malam berguling, malam ada ulun. Itu yang menjadi sebab ulun tahu biasanya. Masa corona kan lockdown betul, ditutup jalan menuju Kapuas ke atas sana, ditutup jalan udah tengah malam sudah. Awan biasa jalan malam, pas malam melihat kuning, kawat menginap, kawatnya kita menginap baru berkisah. Yang ulun kisahkan tadi kisahnya ya Allah,
Sing parakan orangnya Habib Hamid bin Abbas Hashim. Orang kita, oh, jarang-jarang ziarah. Orang-orang jauh panggil berkat sidin, orang nang parak, membarakan, membarakan. Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi orang-orang kita perlu ini perkataan dinyatakan oleh para ulama. Idza dhaqat 'alaikal umur wa 'alaika bi ziyaratil qubur. Luar biasa. Makanya ziarah kubur itu bagus dan lebih yang diziarahi orang tua, kuitan, ziarah wali rajin. Jadi gue sekali terkeliling Banjar, kuitan, sahabatnya ada kelihatan lagi nisan sidin, ya Allah. Hah? Ini terlalu jauh. Kuitan itu diutamakan, diprioritaskan. Para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala hebat, bagus. Ini wali kita masing-masing kuitan. Itu perlu kita jaga, perlu kita perhatikan. Kalau ada orang Masya Allah sampai ke Jawa, sampai ke Bali, dijaring Bali. Kalau bisa dijarah ke Bali lah. Ada bisa. Bali, di Jawa di bisa gua paling ke Bali. Di Bali ada juga guru wali, ada walinya. Pas ziarah wali, pulang ke pantai, tiba dihapus dosa, datang ke pantai berdosa ulang. Melihat orang itu panggilnya tinggal bajunya kayak salai kain ini kenapa? Ya Allah ya Rasulullah. La ilaha illallah. Masya Allah. Nah, jadi orang-orang kita harus pandai berdoa kepada Allah di waktu dan di momen-momen tertentu yang dimana di situ diberikan oleh Allah keistimewaan yang sangat-sangat luar biasa. Hadis yang terakhir sebelum buka pertanyaan. An Ummi Rafi' radhiyallahu ta'ala anha, annaha qalat ya Rasulullah dullani ala amalin ya'jurni Allah azza wa jalla alaih. Qala ya Ummi Rafi' idza qadda ila salat fasbihillah ta'ala 'ashran wa halihi 'ashran wa hamadihi 'ashran wa kabbarihi 'ashran wastaghfirihi 'ashran fa innaki idza sabbahti 'ashran qala hadha li wa idza halalti 'ashran qala hadha li wa idza haqqiti 'ashran qala hadha li wa idza kabbarti qala hadha li wa idza astaghfarti qala qad fa'altu rawahu Ibnu Sunni. Diriwayatkan oleh salah seorang perempuan yang meminta kepada Nabi amalan. Nah, para sahabat itu minta amalan kepada Nabi, tapi amalannya kadang kayak orang kita minta kayak ini. Orang kita kayak ini meminta bilang kepada tuan guru ada keamalan supaya lancar usaha. Guru ada lancar usaha amalan supaya bagus usaha. Guru ada keamalan supaya rezeki bagus. Orang kita di dunia kan. Para sahabat Nabi, ya Rasulullah, berikan kepada ulun amalan yang membuat ulun masuk ke dalam surga. Tunjukkan ulun amalan yang membuat ulun mendapat pahala yang berlipat-lipat ganda. Ya Rasul, berikan kepada ulun amalan itu para sahabat-sahabat Nabi, orang kita terahlut pada dunianya. Terahlut pada dunianya, guru. Apa amalan yang bagus, guru? Dasar rezeki supaya lancar, supaya bagus. Ya Allah, jangan gurunya tahu, gurunya dulu sugih pada dia. Tapi bagian tuan gurunya karena merasa cukup, ya dengan yang ada, bila ada bersyukur, bila ada apa-apa. Dan seperti itu, Masya Allah. Jadi udah disini nampak udah Nabi Muhammad bertasbihlah 10, bertasbih 10. Kemudian bertahlil 10. Kemudian bertahmid 10, kemudian bertakbir 10 dan beristighfar 10. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali sebelum qamat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha 10 kali sebelum qamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali sebelum qamat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali sebelum qamat. Ana astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 10 kali sebelum qamat. Ujar Allah, tasbih, tahlil, tahmid, takbir li untukmu ya Allah. Istighfar sudah aku kabulkan, sudah aku ampuni ya Allah. Ya Allah. Tapi susunannya kayak ini. Subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah. Kalau kita rajin subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, nantinya ini kadang ini dibalik.
La subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, 10. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita kalau tak amalkan apa yang kita dengar. Kalau ada anak-anak kita gunakan 1-2 pertanyaan silahkan. Ada yang bertakun silahkan bertakun. Ada apa? Jangan supan-supan ada apa? Oh, kenapa mana kai? Mau kai pulang kan? Minggu semalam kai, hari ini kai pulang. Apa kai? Mungkin. 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 Mungkin kayak ilatnya itu berat. Itu husnudzon kita. Kalau nang wujudnya tuh Allahu Akbar. Itu yang wujud yang datang. Nah, Allahu Akbar. Bisa juga kayak karena sakit gigi kah pas aja, atau gigi patah kah, atau gigi habis kah, lalu mau ucapakan tapi kenapa pilat jaga bahasa kita. Jadi kita itu husnudzon aja kayak. Ini tuh mungkin hendak juga Allahu Akbar, tapi karena berat atau karena ada sesuatu Allahu Akbar. Lalu kayak itu kayaknya. Yalah. Nah, yang bagus tuh Allahu Akbar. Dan Nabi Muhammad ketika pernah ditanya oleh orang-orang yang karena pernah mendengar dari Nabi bacaan Al-Quran, ujar sahabat, ya Rasulullah, ini orang baca Al-Quran tidak seperti yang kita baca. Dan Nabi Muhammad kayak apa kadang bacaannya baca apa? Iya, sampai ada kalau orang kita menyemat wadduha, orang kada bisa wadduha. Jadi wadduha ada dibiarkan oleh Nabi menjadi qiraat itu. Nah, jadi kalau perbedaan karena orang itu mungkin lahjah atau cara menyebutkannya dasarkan kawa, itu kita maklumi. Tapi kalau nang kawa belajar, saya kira penyebutannya Allahu Akbar bulan. Nah, kayak itu. Iyalah kayak. Nah, jadi dimaklum-makluminya kayak. Mungkin. Kenapa? Apalagi nang Tuhan belum ajar ditanggung mengajuh sih Jin. Kenapa lagi ke masjid gagal kai. Jadi lagu Allahu Akbar tadi. Ada mau lagi sini ke masjid. Ini nang Tuhan itu ya berat tagurannya. Kalau tahu. Tuhan ini bisa merajuk. Nang merajunya itu nang asalnya rajin sembahyang ke masjid itu mau ada lagi. Nah ini padahal orang menagur tuh sayang ya lah. Nah kayak kita kalau anak kita, anak salah tagur dibujurakan itu tanda sayang kita. Kalau kita birakan anak kita salah, itu menjerumuskan namanya. Nah, jadi kitanya harus berpikir positif. Orang menagur pasti untuk kebaikan. Nah kayak itu orang menagur untuk kebaikan. Nah seperti itu toh kayak. Jadi ya kita maklumi kalau ilatnya nang berat. Nah tapi kalau ipin ajan kayak itu tagur ya apa ipin ajan kayak itu. Karena ipin kan bagus, bacaan bagus, tapi menyalah kayak itu, kadang menyalah berat ilat kira-kira. Ada lagi? Bapak Hari nggak pulang ayo? Biasa Bapak Hari ini gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hati selalu dalam keadaan tanpa gembira walaupun kita banyak masalah. Kuncinya satu dan sudah disampaikan oleh Allah. Kalau hati hendak lapang, hati hendak nyaman, ya kelihatan melihat orang dapat nikmat, ya Allah, orang dapat seorang berbila. Anda kata, ya Allah, orang nomor kendaraan seorang berbila, orang nukar mobil seorang berbila. Kurang karena baju seorang berbila. Kalau mengenai tentang syukur dan sabar, kata para ulama kita, ketika kita mendapat sesuatu, kita lihat orang-orang yang ada di bawah kita, maka hati kita akan lapang dan menerima dengan ketentuan. Misal, kita hari ini dapat penghasilan 50.000. Kalau kita lihat orang yang dapat 100.000, orang yang dapat 200.000, Masya Allah,
Masya Allah terus, kewalahan terus kita memikirkan ke atas. Tapi udah guru-guru kita yang di bawah. Ada aja rupanya orang yang berpenghasilan 20.000 sehari. Maka hati tenang, nyaman, menerima. Itu kalau antara syukur lawan sabar. Ya benar. Kalau hendak hati kita lebih tenang lagi, ujar Allah, ya Allah mana sudah dalam Al-Quran. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Banyak berzikirnya. Ingat lawan Allah ini Allah mengaturakan ada mungkin Allah nampak ada adil. Sepaling adil adalah Allah. Tapi ada hikmahnya di balik itu. Jadi kita ini berpikir positif-positifnya terus. Jangan berpikir macam-macam. Oh, kenapa kita belum diberi? Oh, mungkin Allah hendak berkehendak lain, hendak memberikan yang lebih baik lagi kepada kita. Kenapa kita belum diberikan kenikmatan seperti ini? Oh, mungkin nanti ada pada saatnya. Oh, mungkin kalau kita diberikan saat ini, orang-orang kita akan kawal lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pikiran-pikiran positif itu yang membuat hati kita tenang, hati kita nyaman. Segala sesuatu kita yakin ini Allah. Namun kita protes, siapa yang kita protes? Protes Allah. Terlalu lancangnya bang orang-orang kita protes Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara yang lebih tahu tentang keadaan kita, yang lebih baik kepada kita adalah Allah. Allah Maha Adil. Kadang mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu ujian dan cobaan yang berat kepada kita, sementara kita kadang melewatinya. Mustahil, karena Allah bersifat adil. Belum lagi berbicara tentang Al-Hakim, bijaksananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha bijaksana di atas daripada adil. Allah bersifat adil aja dulu yang kita lihat. Kadang mungkin Allah memberikan satu ujian cobaan kepada kita, melainkan pasti kita akan melewatinya. Amun kita kadang melewatinya, ada adil Allah. Ada sesuai lawan kapasitas kekuatan kita. Maka oleh karena itu berpikir positifnya harus baik-baik. Pokoknya baik Allah memberikan ini baik. Lawan banyak-banyak berzikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hendak tenang hati, banyak berzikir. Makanya kalau guru-guru kita tuh mengajarkan sholawat. Ujar guru sekumpul yang paling bagus tuh amalan paling bagus untuk orang kita sholawat. Padahal banyak amalan yang lain, tapi sholawat itu cocok pada kesembuhan kita. Menjadi penenang, menjadi ini, menjadi itu, macam-macam. Sholawat, berbanyak zikir, ingat Allah. Ketika kita berzikir belum tentu ingat lawan Rasul, tapi ketika kita bersolawat ingat lawan Rasul dan ingat lawan Allah. Karena setiap kali solawat yang kita ucapkan itu yang bersolawat adalah Allah, bukan kita. Sependek-pendeknya solawat sallallahu ala Muhammad, bersolawat, telah bersolawat siapa? Allah kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli, ya Allah berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad. Allah seluruh. Kalau kita selawat, makanya zikir, diingat zikir. Mudah-mudahan kita kawal yang rata selalu hati kita ini diberikan ketenangan oleh Allah, kenyamanan oleh Allah, kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sering-seringlah membaca sambil meletakkan tangan di dada. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na wa rafa'na laka. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka. Alam nashrah, dia bukan ingat lagi dah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Itu amalan tangan kita letakkan di dada kita. Nah seperti itu supaya hati lapang. Nah seperti itu toh yang sudah ingin matahari menjeleng mana sudah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah rahmatillah wa fi'lillah wa salatu wassalamu ala nabiyyina wa mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala kulli zaratin Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad wa rahmati sayyidina Muhammad Allahumma sur ummati sayyidina Muhammad Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammad Allahumma farrij 'an ummati sayyidina Muhammad khususan ikhwanil muslimin fi Palestin wal tuf bina wa bihim ya akramul akramin sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sembahyang isyraq.
So,